Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. ...92,5 MHz RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat siang adik-adik di rumah dan juga selamat siang teman-teman yang sedang menonton via YouTube channel kami. Ada di RRI Rote. Dan tentunya senang sekali Dina bisa menemani Anda di acara kita yang satu ini, yaitu di acara Ibu Pertiwi Memanggil. Dan tentunya di studio saya tidak sendiri karena saya sudah ditemanin sama Ibu Guru cantik. Kita perkenalan dulu sama Ibu Gurunya. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, Ibu perkenalan dulu. Baik, adik-adik mendengar semua di rumah, perkenalkan, nama Ibu Erlin Koten. Ibu akan menemani adik-adik semua dengan mata pelajaran IPS dengan materi kebutuhan manusia. Oke, Ibu, dan untuk hari ini sebelum kita masuk dalam materi, mungkin Ibu ada himbauan untuk adik-adik di rumah? Ya, selama pandemi COVID, mungkin adik-adik semua tahu bahwa sudah hampir 2 bulan ya kakak kita tidak masuk sekolah, kita belajar dari rumah. Jadi Ibu mau himbau saja, kalau walaupun di rumah kita tidak boleh patah semangat dalam belajar, harus tetap semangat belajar supaya tidak ketinggalan materi. Oke, dan juga yang pastinya jangan lupa ya untuk menyediakan, ini mungkin ada di SMP ada buku panduan untuk belajar ya Bu ya? Ada. Oke, jadi mungkin adik-adik SMP, semuanya SMP se-Rotendao itu mempersiapkan bukunya, ataupun juga mungkin ada yang perlu dicatat, boleh dicatat dulu ya. Dipersiapkan buku catatan mungkin, atau supaya lebih semangat lagi bisa siap snack di samping. Lebih asik belajarnya lebih ya. semangat ya. Benar. Oke, jadi nanti kita akan kembali lagi Ibu. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Ambu hedis, esa mangalaw kanina bibig so ne uita. Mate hata holing no ugnay tay babok ya. Hedis na rin na virus corona sa nulusio. Analang o ladi basa-basa nusak lalain so. Analo sa ita Indonesia. Bayi tata kabubuan tatabang Anna bosolo sa itanu sa loten daw na Esa magate sa pelima Dua makadodo kesa no esa Telu leonay kada uma Boso lili hulen lang matua kita sama nenek na tao tunggang Baletaan ang buwan na pada Lauginggu Lotendao Kamu hedis Kada soda mole Bapak mama toteo kakak adik semua di Rotendao. Mari sama-sama gotong cegah penyebaran virus corona di Rotendao tercinta. Toteo semua orang Rotendao. Ada penyakit yang sangat berbahaya yang sudah membunuh banyak orang di dunia. Virus Corona 19 namanya. Dia
Dia sudah menyebar kemana-mana, bahkan sudah sampai di Indonesia. Mari sama-sama gotong cegah penyebarannya, agar jangan sampai ke Rotendao. Yang pertama, rajin cuci tangan. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, tetap di rumah. Jangan lupa berdoa pada Tuhan. Mari semua dengar dan lakukan himbauan yang dari pemerintah, agar kita semua selamat, rakyat sehat, Rotendao sejahtera. Esa, Makatesa Felima. Dua, maka dodok esa no esa. Telu, leonai kada uma. Boso lili, hule neulama tua. Mai ita, sama nene na tao tunggan. Paletaan amboa na fada. Lau inggu, lo tendao. Tahambu hedis, kada soda molek. Tahambu hedis, kada soda molek. Tahambu hedis, lo tendao malole. Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Masih di acara Ibu Pertiwi memanggil, kembali bersama saya Ibu Erlin Koten dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu dengan materi kebutuhan manusia. Baik adik-adik pendengar setia RRI di rumah, sudah siap buku catatan ya? Seperti yang tadi Ibu bilang, siap juga dengan snack biar tetap semangat. Baik, jadi hari ini kita mau belajar tentang kebutuhan manusia. Mungkin materinya itu adik-adik mungkin ada yang sudah pernah dapat atau mungkin ada yang belum, tergantung dari Bapak Ibu guru di sekolah menyampaikan materi. Nah, untuk hari ini adik-adik yang sudah siap catatan, yang pertama Ibu mau sampaikan bahwa mungkin materi kebutuhan kata kebutuhan itu sudah tidak asing lagi untuk adik-adik semua di rumah. Nah, kita mau lihat apa konsep utama atau arti dari kebutuhan manusia. Sudah siap catatan ya adik-adik di rumah? Bisa dicatat nih, ini konsep yang paling penting. Kebutuhan itu adalah segala yang diperlukan oleh manusia, baik itu berupa barang atau jasa, yang menuntut adanya pemenuhan, dan apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kehidupan. Misalnya makanan. Coba adik-adik bayangkan, kalau misalnya pulang sekolah tidak ada makanan di rumah, wah pasti marah-marah, apalagi sudah lapar. Kalau kita sehari tidak makan, pasti kita akan rasa lemas, kita akan mendapatkan penyakit. Oleh karena itu, kebutuhan makanan itu termasuk salah satu kebutuhan manusia, dan sifatnya itu adalah harus dipenuhi, tidak bisa tidak. Contoh lain, sekarang ini kan lagi musim pandemi corona. Setiap orang membutuhkan masker. Membutuhkan apa lagi adik-adik selain masker? Ada yang membutuhkan hand sanitizer, membutuhkan juga vitamin yang pastinya untuk menunjang kelangsungan hidup. Nah, kalau misalnya adik-adik di rumah berpikir, coba kita menulis kita punya kebutuhan setiap hari mulai dari pagi sampai malam. Coba kalau misalnya adik-adik punya waktu untuk mengambil kertas dan tulis, diurutkan. Kebutuhan itu sangat banyak, bahkan satu kertas pun tidak akan pernah penuh. Oleh karena itu, tidak heran ya kita lihat bagaimana orang tua kita bekerja setiap hari. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk itu kita harus banyak bersyukur.
kita punya kebutuhan masih bisa terpenuhi. Coba bandingkan dengan orang yang ada di luar sana. Banyak kebutuhan mereka yang tidak bisa dipenuhi. Bahkan ada yang satu hari saja hanya makan 1 kali. Nah, untuk itu kita perlu bersyukur dengan adanya musim pandemi ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, orang tua kita masih sehat, masih bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Kembali lagi adik-adik, tadi ibu sudah katakan banyak contoh ya, banyak contoh kebutuhan selain makan, minum, masker. Nah, adik-adik harus bisa memilih mana kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi. Jadi tidak semua itu kebutuhan itu harus dipenuhi sekarang juga, tapi harus disusun mana kebutuhan yang paling utama, mana kebutuhan berikutnya, mana kebutuhan kedua. Nah, untuk jenis-jenis kebutuhan adik-adik, ibu mau sampaikan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang sangat beraneka ragam. Banyak sekali kebutuhan. Nah, itu sifat kebutuhan yang kedua. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kebutuhan manusia itu sifatnya adalah harus dipenuhi, sangat mendesak. Nah, yang berikut adalah beraneka ragam. Ya, jadi kebutuhan manusia itu sangat-sangat beraneka ragam, baik itu kebutuhan akan barang maupun jasa. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang beraneka ragam itu untuk setiap orang pastinya berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kita lihat di sini ada 8 faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah tingkat pendapatan seseorang. Nah, tingkat pendapatan itu sendiri menyangkut dengan kemampuan seseorang untuk memperoleh barang atau jasa yang dia butuhkan. Dalam hal ini adalah uang. Nah, orang tua kita bekerja setiap hari itu untuk memperoleh uang. Uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, bagaimana tingkat pendapatan itu bisa mempengaruhi kebutuhan seseorang? Nah, coba kita berpikir, bagaimana tingkat pendapatan itu bisa mempengaruhi tingkat kebutuhan seseorang? Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, artinya dia punya kemampuan itu semakin besar untuk membeli sesuatu. Nah, dengan demikian, jika tingkat pendapatan semakin tinggi, maka kebutuhan orang itu akan semakin meningkat. Ya, misalnya dulu waktu pendapatannya sekian, dia hanya mampu membeli beras misalnya 1 karung. Tapi ketika dia punya tingkat pendapatan naik, dia bisa membeli lebih dari itu. Nah, oleh karena itu tingkat pendapatan itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Faktor yang kedua adalah jumlah penduduk atau populasi. Ya, jadi misalnya di dalam rumah kita punya anggota keluarga misalnya ada 5 orang. Nah, kebutuhan jumlah anggota keluarga itu mempengaruhi dengan jumlah kebutuhan apa saja yang ada di dalam rumah. Ya, misalnya beras atau pakaian atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang pokok yang mendasar. Nah, ketika bertambah jumlah anggota keluarga dalam rumah, otomatis kebutuhan terhadap hal-hal tersebut misalnya makanan, pakaian juga akan bertambah. Ya, sebaliknya juga seperti itu. Nah, itu faktor yang kedua. Jadi ingat baik-baik. Tadi yang pertama faktornya adalah tingkat pendapatan. Yang kedua tingkat jumlah penduduk. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini pastinya kita tahu jenis kelamin itu ada 2. Ada jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan ya. Nah, setiap kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Yang pertama tergantung dari jenis kelamin. Otomatis kebutuhan seorang wanita itu pasti akan berbeda dengan kebutuhan seorang pria. Misalnya wanita dia membutuhkan rok, dia pakai rok. Tapi kalau laki-laki tidak mungkin kan dia pakai rok, pastinya dia pakai celana. Nah, itulah yang membedakan tingkat kebutuhan seseorang atau jenis-jenis kebutuhan seseorang. Yang berikut adalah tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini mempengaruhi juga kebutuhan setiap orang.
Misalnya di rumah ada adik SD. Nah, kalau yang SD pastinya kebutuhannya tidak sama ya adik-adik dengan kalian yang sudah SMP. Kalau yang adik-adik SD mungkin mereka hanya membutuhkan seragam merah putih, tetapi kalau yang SMP mereka membutuhkan seragam putih biru. Nah, itu perbedaannya. Terus perbedaan dalam hal kebutuhan buku juga sama ya. Itu membedakan. Jadi SD mereka membutuhkan untuk buku-buku untuk SD, tetapi kalau SMP beda juga, beda lagi. Faktor yang berikut adalah lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat tinggal ini sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Misalnya, orang yang hidup di daerah pegunungan, ya, yang hidup di daerah pegunungan, mereka membutuhkan pakaian yang lebih tebal. Kenapa demikian? Ya, karena daerah pegunungan itu daerahnya dingin, suhunya dingin, sehingga mereka membutuhkan pakaian yang lebih tebal dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah dataran rendah, misalnya daerah pantai. Nah, itu mereka tidak membutuhkan pakaian tebal, tetapi mereka membutuhkan pakaian yang lebih tipis karena perbedaan suhu udara. Itu lingkungan tempat tinggal. Faktor yang berikut adalah kemajuan iptek. Kemajuan iptek ini sangat mempengaruhi kebutuhan, apalagi sekarang ya. Sekarang kita lihat adik-adik kita yang SD saja sudah bisa pegang HP Android, sudah bisa mengoperasikan handphone Android. Nah, itu menandakan bahwa kemajuan iptek sangat mempengaruhi kebutuhan manusia ya. Apalagi sekarang musim pandemi, kita dari sekolah kita diminta untuk belajar dari rumah. Belajarnya apa? Belajarnya via Android ya. Kita pakai handphone Android, misalnya belajarnya kirim soal, Bapak Ibu guru akan mengirim soal nih lewat grup WA. Kalian harus punya grup WA, kalian harus punya nomor WA. Nah, itu otomatis mengharuskan kita untuk punya handphone Android. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kita belum kenal handphone Android ya. Jadi yang kita tahu itu handphone itu zaman dulu itu hanya bisa pakai untuk telepon dan SMS saja, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang handphonenya itu sudah bisa dipakai untuk bermacam-macam kegunaan. Bisa untuk foto-foto, bisa untuk selfie-selfie, terus bisa juga untuk video call ya. Jadi itu perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menyebabkan perbedaan kebutuhan, peningkatan kebutuhan manusia. Kalau dulu kita tidak butuh itu handphone Android. Kalau sekarang lihat teman-teman, kita masih pegang handphone yang handphone orang bilang handphone jadul, cuman bisa telepon dan SMS. Tapi kalau kita lihat teman kita yang di sebelah pakai handphone Android, pasti ada sedikit perasaan minder ya dalam hati kita. Saya juga mau minta nih, pulang mau minta orang tua nih beli handphone Android. Nah, seperti itu ya. Tapi Ibu Guru mau katakan bahwa kita tidak boleh memaksakan diri ya. Kalau kita bisa, kemampuan kita sampai di mana, ya seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan orang tua, apalagi kalau kita lihat musim seperti sekarang ini. Tentunya semua orang sedang berusaha berlomba-lomba untuk mempertahankan hidup mereka karena masa-masa sulit, masa-masa pandemi corona. Kita saja belajarnya via radio, via telepon. Ya, jadi kita tidak dihimbau oleh pemerintah untuk tidak berinteraksi secara langsung. Faktor yang berikut adalah status sosial. Nah, status sosial ini menyangkut dengan kebutuhan, menyangkut dengan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Ya, menyangkut dengan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Misalnya begini, waktu dulu dia dikenal nih sebagai anak seorang petani. Terus orang tuanya menyekolahkan dia setinggi-tingginya. Terus kemudian setelah dia bersekolah, dia berhasil dalam pekerjaannya. Nah, misalnya dia menjadi seorang direktur perusahaan besar. Akhirnya di masyarakat dia tidak dikenal lagi sebagai seorang anak petani, tetapi dia dikenal sebagai seorang direktur yang hebat. Nah, itu mempengaruhi kebutuhan dia. Kalau dulu dia seorang anak petani, dia tidak membutuhkan mobil mewah. Tetapi kalau sekarang dia adalah seorang direktur perusahaan yang besar, otomatis kemana-mana kalau misalnya dia pakai cuman sepeda motor, itu akan menurunkan dia punya status.
Nah, mungkin saja waktu itu dia membutuhkan mobil yang mewah, ya, supaya menunjang dia punya pekerjaan, menunjang statusnya. Nah, itu status sosial. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir yang mempengaruhi kebutuhan seseorang itu adalah perbedaan selera. Nah, perbedaan selera ini menyangkut dengan bagaimana seseorang itu menyukai sesuatu, ya. Misalnya ada yang suka makan ayam goreng, tetapi ada yang lain tidak suka makan ayam goreng. Mereka lebih memilih makan mungkin ayam bakar. Nah, itu perbedaan selera, ya. Ada yang sukanya berambut pendek, tetapi ada yang lebih suka rambutnya panjang. Misalnya adik-adik SMP yang nona-nona di rumah. Kalau zaman sekarang kan lagi tenar itu rambut-rambut yang di rebonding. Nah, jadi ada yang suka rambutnya di rebonding, tapi ada yang biar saya begini saja saya cantik kok, gitu. Jadi itu perbedaan selera yang mempengaruhi kebutuhan seseorang. Nah, adik-adik, kita sudah simak tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, ya. Jadi ingat baik-baik faktor-faktor itu. Ibu ulang sekali lagi, faktor-faktor itu yang pertama ada tingkat pendapatan, ada jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, status sosial, dan perbedaan selera. Nanti tolong dicatat baik-baik untuk dipakai sebagai bahan belajar di rumah, ya. Nah, selain kebutuhan yang ada di dalam diri seseorang atau manusia, ada juga nih yang namanya keinginan atau wants, ya. Kalau yang tadi kebutuhan itu needs, wants, ada lagi yang wants, namanya wants atau keinginan. Nah, kita sebagai manusia itu kita mesti membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, ya, harus dibedakan. Kalau keinginan, kalau tadi kebutuhan konsepnya atau sifatnya itu adalah harus dipenuhi dan tidak bisa tidak. Karena apa? Karena kalau tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Misalnya obat-obatan waktu sakit. Untuk orang sakit itu mereka membutuhkan obat, itu kebutuhan, ya. Tapi kalau keinginan itu berbeda dengan kebutuhan. Keinginan itu sifatnya tidak harus dipenuhi, sifatnya itu tidak mendesak, ya. Contohnya begini, sudah punya handphone Android, terus ke sekolah ternyata ada teman baru nih, ada teman yang dia punya handphone baru, handphone Android yang baru, yang keluaran terbaru. Wow, dia lihat, wow, handphonenya keren sekali, beda nih sama punya saya. Kalau saya punya mau selfie agak kabur-kabur sedikit, dia punya kamera. Nah, teman yang di sebelah tadi, wow, kameranya, wow, mukanya jadi celing. Nah, pulang terus sampai ke rumah merengek-rengek minta orang tua, aduh mama, saya mau handphone yang baru, yang keluaran ini. Nah, itu contoh keinginan, ya. Jadi kita harus membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, keinginan itu sifatnya tidak harus. Nah, sebagai makhluk, sebagai manusia yang memiliki akal, memiliki budi, kita harus mempertimbangkan hal tersebut. Karena apa? Karena kita punya kemampuan itu terbatas. Setiap orang itu berbeda-beda kemampuannya. Mungkin teman yang tadi orang tuanya berpenghasilan tinggi, tapi beda dengan kita. Nah, itu yang mesti kita pahami. Nah, adik-adik sudah tahu perbedaan kebutuhan dan keinginan kan? Di rumah itu juga harus dicatat sebagai bahan belajar untuk adik-adik semua di rumah. Berikutnya ibu mau sampaikan tentang macam-macam kebutuhan, ya, macam-macam kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu sangat banyak, beraneka ragam dan tidak terbatas. Nah, apa saja kebutuhan-kebutuhan manusia? Kenapa sih kita harus belajar tentang kebutuhan? Manfaatnya untuk apa? Nah, itu yang harus kita ingat. Nanti ibu akan jelaskan, ya, kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, untuk jenis-jenis kebutuhan, adik-adik semua itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok kebutuhan, ya. Jadi ibu ulang sekali lagi, ada 4 kelompok kebutuhan manusia. Yang pertama, macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Nah, kebutuhan yang pertama ini atau kelompok yang pertama ini
Kalau berdasarkan intensitas atau tingkatannya itu artinya bahwa kebutuhan itu diurutkan mulai dari yang paling penting. Ya, jadi kebutuhan dari yang paling penting, yang paling utama, paling pokok, paling mendasar. Nah, itu ada 3. Jadi kelompok yang pertama ini menurut tingkatannya atau menurut tingkat kepentingannya itu ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau primary needs, ya, kebutuhan primer atau primary needs atau kebutuhan pokok. Nah, ini tolong dicatat baik-baik, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok atau primary needs. Apa maksud dari kebutuhan pokok? Kebutuhan pokok konsepnya adalah, nah ini yang penting yang harus adik-adik di rumah catat. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang. Ya, jadi kebutuhan utama, kebutuhan yang paling dasar. Ya. Nah, contoh kebutuhan primer itu misalnya makanan, pakaian, perumahan. Nah, 3 itu dulu yang paling pokok yang harus adik-adik ingat. Ya, jadi sekali lagi kebutuhan primer itu ada 3, ada makanan, pakaian, dan ada perumahan atau yang biasa dikenal dengan istilah papan, sandang, dan pangan, sandang, dan papan. Ya, 3 kebutuhan itu yang harus diingat dengan baik. Nah, selain 3 kebutuhan itu ada juga nih yang sekarang yang penting yang tidak bisa kita abaikan, ya, dan menjadi kebutuhan pokok. Itu adalah kesehatan dan juga pendidikan. Nah, itu penting. Kesehatan dan pendidikan itu menjadi kebutuhan pokok manusia selain 3 hal yang tadi. Ya, jadi misalnya begini, kebutuhan itu misalnya kebutuhan akan makan. Kebutuhan ini bila tidak terpenuhi maka manusia tidak bisa hidup. Kebutuhan pakaian, kebutuhan ini harus dipenuhi karena perlu bersosialisasi dengan sesama, ya. Jadi misalnya kalau kita mau bertemu orang, apalagi orang itu adalah orang yang penting, pastinya kita akan pilih-pilih dong pakaian mana yang mau kita pakai. Ya, harus yang rapi, ya, supaya kita kelihatan cantik, kita kelihatan ganteng, ya. Jadi image kita akan berubah kalau misalnya dengan pakaian yang rapi dan pantas. Kebutuhan akan perumahan. Nah, perumahan itu merupakan kebutuhan tempat untuk berteduh, beristirahat bagi kita semua dan melepas lelah, ya. Jadi perumahan itu juga penting. Jangan sampai kita mengutamakan makan yang enak-enak tetapi kita tidak punya rumah, atau mengutamakan pakaian yang bagus-bagus tapi tidak punya rumah. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu yang namanya kebutuhan pokok. Nah, kesehatan apalagi seperti masa-masa pandemi sekarang, kita masing-masing dihimbau untuk menjaga imunitas tubuh, menjaga kesehatan diri masing-masing. Dengan apa? Dengan menjalankan protokol-protokol yang sudah sering dijelaskan di media-media yang adik-adik biasa dengar, misalnya di televisi atau di radio mungkin, atau lewat handphone, ya. Jadi banyak sekali media-media yang menghimbau kita untuk menjaga kesehatan tubuh, ya, untuk melawan virus corona ini. Pendidikan. Nah, pendidikan ini juga termasuk kebutuhan pokok atau kebutuhan utama, ya. Kalau zaman dulu mungkin adik-adik pernah dengar cerita atau baca di sejarah, untuk perempuan kebutuhan akan pendidikan itu tidaklah penting. Jadi perempuan itu tidak perlu bersekolah setinggi-tingginya. Karena apa? Karena perempuan itu tempatnya di dapur. Tetapi sekarang dengan perkembangan zaman, perempuan juga membutuhkan pendidikan, ya. Mungkin adik-adik yang pernah mendengar istilah emansipasi wanita. Jadi tidak hanya pria saja yang bisa memimpin, tapi wanita juga. Nah, itu salah satu contoh kebutuhan akan pendidikan. Yang berikut, yang kedua, jenis kebutuhan yang kedua menurut tingkat kepentingannya atau menurut intensitasnya itu adalah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini disebut dengan kebutuhan tambahan, secondary needs, ya, kebutuhan kedua.
sekunder atau secondary needs atau kebutuhan tambahan. Nah, kenapa dia disebut kebutuhan kedua atau secondary needs? Karena dia dipenuhi setelah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok tadi yang pertama itu dipenuhi. Jadi dia urutannya kedua. Jadi bukan berarti dia tidak penting, tetapi dia urutannya kedua. Dia bisa dipenuhi jika kebutuhan primer atau kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Contoh dari kebutuhan sekunder atau kebutuhan primer itu misalnya ini perabotan rumah tangga. Apalagi yang lain, ada misalnya jam tangan, radio mungkin, televisi, ya. Itu contoh-contoh kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Jadi kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pertama atau kebutuhan primer atau kebutuhan pokok terpenuhi. Jadi dicatat ya adik-adik di rumah, dua jenis kebutuhan itu. Masih ada lagi satu lagi jenis kebutuhan yang masuk dalam kelompok kebutuhan menurut tingkatannya atau intensitasnya, yaitu yang ketiga itu kebutuhan tersier atau tertiary needs. Kenapa dia disebut kebutuhan tersier atau tertiary? Karena dia itu merupakan kebutuhan ketiga. Nah, kebutuhan tersier ini juga sering disebut dengan kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan akan barang mewah, misalnya kebutuhan akan perhiasan, rumah mewah, mobil mewah. Ini kebutuhan akan barang mewah. Nah, orang-orang yang sudah bisa memenuhi kebutuhan tersier, ini dia punya kedudukannya atau status sosialnya di dalam masyarakat pasti akan meningkat. Ya. Oleh karena itu kebutuhan tersier atau tertiary needs ini memiliki sifat prestisius. Jadi ibu ulangi sekali lagi, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah itu memiliki sifat prestisius. Alasannya itu ya yang tadi. Jika kebutuhan ini bisa terpenuhi, maka status sosial atau derajat seseorang di dalam masyarakat itu akan meningkat. Nah, pada saat ini sulit sekali ya kita menentukan mana barang mewah dan mana yang bukan, karena tergantung dari tingkat kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Nah, biasanya kebutuhan tersier ini berhubungan dengan harga diri orang tersebut. Nah, maka itu tadi dia dikatakan bersifat prestisius. Apabila seseorang mampu memiliki barang-barang mewah, maka dia punya harga dirinya atau status sosialnya di dalam masyarakat itu akan meningkat. Ya. Jadi dia akan memiliki proud tersendiri atau rasa bangga di dalam dirinya sendiri karena dia bisa punya ini, dia bisa punya ini. Nah, itu kelompok kebutuhan yang pertama. Yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya, ya. Jadi jenis-jenis kebutuhan menurut sifat. Yang pertama, kebutuhan menurut sifat ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Nah, jasmani dan rohani dicatat baik-baik ya adik-adik yang ada di rumah. Macam-macam kebutuhan menurut sifat itu ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Nah, kalau kita dengar dari dia punya kata-kata saja kita sudah tahu. Oh, jasmani berarti itu menyangkut dengan raga kita, menyangkut dengan badan kita. Nah, pengertian lebih jauhnya tentang kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan kepada badan atau jasmani kita. Apa contohnya? Pasti adik-adik di rumah sudah bisa membayangkan. Oh, contohnya misalnya pakaian. Kita membutuhkan pakaian untuk keindahan jasmani kita. Ya. Tuhan sudah menciptakan kita dengan jasmani yang begitu indah, yang sempurna, yang lengkap. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Ya. Kita sudah diciptakan dengan berbagai macam kelebihan fisik, cantik, ganteng, putih, berambut panjang, berambut air, berambut keriting pun itu adalah kelebihan. Ya.
ya. Berkulit gelap pun itu adalah kelebihan masing-masing. Orang Kupang bilang apa? Hitam manis, ya. Jadi tidak selalu orang putih saja yang bisa dikatakan cantik atau ganteng. Nah, itu menyangkut jasmani. Nah, untuk memperindah jasmani kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, banyak. Misalnya tadi kita menata diri kita dengan pakaian yang pantas, pakaian yang indah, ya. Pakaian yang dianggap pantas ketika orang melihat kita. Zaman sekarang tuh kita lihat ya adik-adik, banyak kalau misalnya adik-adik semua buka handphone, banyak ada foto-foto yang berpakaiannya mungkin tidak sesuai dengan etika. Nah, itu artinya dia tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan buat dia, ya. Jadi dengan berpakaian yang rapi, yang sopan, kita sudah mensyukuri jasmani kita. Kita sudah memenuhi kebutuhan jasmani kita sebagai salah satu bentuk bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kebutuhan jasmani yang lain, misalnya untuk kebugaran jasmani kita, misalnya kita berolahraga. Apalagi musim pandemi sekarang seperti sekarang ini, kita dihimbau untuk rajin berolahraga, rajin berkeringat. Nah, itu untuk jasmani kita, untuk kepentingan jasmani kita, ya, supaya tubuh kita tetap fit, imun kita tetap terjaga, ya, bisa lawan itu yang namanya virus corona. Kebutuhan jasmani yang berikut selain pakaian, olahraga, ya, makanan, itu juga termasuk untuk kebutuhan jasmani kita. Jadi tubuh kita memerlukan makanan yang cukup. Manusia itu dia berkembang, dia bertumbuh. Nah, supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, otomatis dia memerlukan makanan yang seimbang, ya. Jadi itu kebutuhan, contoh-contoh kebutuhan jasmani perlu ya adik-adik ingat dengan baik, ya. Yang berikut jenis-jenis kebutuhan atau macam kebutuhan menurut sifatnya. Tadi Ibu katakan bahwa ada 2 jenis. Yang pertama tadi kebutuhan jasmani, yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia, ya, untuk rohani seseorang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia, ya. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, seseorang akan merasa puas, seseorang akan merasa aman dan juga tenang, ya. Jadi kebutuhan untuk rohani seseorang. Contohnya apa tuh? Contohnya misalnya beribadah. Nah, beribadah itu salah satu contoh kebutuhan rohani. Dan Ibu rasa kita semua pasti tahu ya, untuk sekarang kita dilarang untuk berkumpul. Artinya bahwa misalnya yang Kristen dilarang untuk pergi ke gereja, kita harus beribadah dari rumah. Terus yang Muslim juga seperti itu. Jadi Ibu harap walaupun kita tidak diizinkan untuk pergi ke gereja, kita tetap beribadah di rumah. Karena apa? Karena ibadah itu merupakan salah satu kebutuhan rohani kita untuk jiwa kita, ya. Selain badan yang bisa sakit, jiwa juga bisa sakit, ya. Bagaimana supaya jiwa itu jangan sakit, rohani itu jangan sakit? Ya harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Salah satunya dengan beribadah, biar seimbang, ya, antara jasmani dan rohani. Selain ibadah ada juga rekreasi. Nah, ini tidak bisa dipungkiri lagi. Yang kita semua manusia membutuhkan hiburan, ya. Hiburan itu bentuknya macam-macam, ya. Misalnya kita pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan, tempat-tempat yang memiliki pemandangan yang indah. Selain itu bisa juga kita nih untuk rekreasi atau untuk hiburannya kita pergi ke kita menonton acara-acara kesukaan kita atau mendengarkan musik atau melakukan hobi kita. Nah, itu termasuk salah satu contoh hiburan yang penting untuk kebutuhan rohani kita, ya, untuk kebutuhan jiwa, ya. Selain itu, selain rekreasi, ibadah, ada juga ini juga termasuk pendidikan, ya. Pendidikan itu selain tadi dia masuk dalam kebutuhan primer, dia juga masuk di dalam kebutuhan rohani, ya, untuk rohani kita, ya, untuk karakter kita, pembentukan karakter. Sekarang kurikulum 2013 kurikulum yang memusatkan pada pembentukan karakter pribadi setiap orang, ya. Nah, karakter itu
adalah bagian dari rohani atau jiwa kita. Jadi pendidikan itu penting. Yang berikut macam adik-adik, kita rehat sejenak ya. Kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, nanti kakak Dian yang cantik akan memutarkan lagu untuk kita. Ayo, Bapa Mama, To'o Teo kakak adik semua, mari cegah dan kurangi penyebaran virus corona dimulai dari diri sendiri dengan cara 1. Menjaga jarak fisik minimal 2 meter, hindari kerumunan, serta hindari bersentuhan dengan orang lain. 2. Cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun atau antiseptik secara rutin. 3. Pola hidup sehat. Pola makan sehat dan bergizi, istirahat secukupnya, dan berolahraga secara rutin. 4. Lakukan aktivitas kerja, belajar, dan beribadah di rumah saja. 5. Diharapkan Bapa Mama, To'o Teo kakak adik tetap tenang, jangan panik berlebihan, karena penderita virus corona bisa sembuh. 6. Tingkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Segera melapor kepada gugus tugas percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 atau pemerintah desa, RT, RW, apabila adanya warga pendatang baru di lingkungan kita yang berasal dari zona merah atau daerah yang teridentifikasi virus corona atau COVID-19. 7. Selalu gunakan masker saat di luar rumah dan segeralah ke puskesmas atau klinik terdekat apabila Bapa, Mama, To'o, Teo, kakak adik mengalami batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. 8. Selalu mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak dengan mudah mempercayai informasi, berita-berita bohong atau berita hoax. Soda molek neu ita basan. Salam tangguh. Salam kemanusiaan. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rotendao. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia,
Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Oke adik-adik di rumah, masih di acara Ibu Pertiwi memanggil bersama saya Ibu Erlin Koten dengan mata pelajaran IPS terpadu materi kebutuhan manusia. Baik adik-adik semua, tadi kita sudah sampai ya di jenis-jenis kebutuhan atau macam-macam kebutuhan kelompok yang kedua, yaitu kebutuhan menurut sifat. Sekarang kita akan lanjut lagi kelompok yang ketiga nih. Jangan bosan-bosan untuk mencatat ya. Yang ketiga itu adalah macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Jadi menurut waktunya ya, kapan kebutuhan itu harus dipenuhi. Nah, menurut waktu penggunaannya ini kebutuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang atau current needs ya. Kenapa dia disebut kebutuhan sekarang? Disebut kebutuhan sekarang karena kebutuhan ini sifatnya mendesak, artinya harus dipenuhi saat itu juga. Jadi konsepnya kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan ya. Jadi apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Contoh, Ibu kasih contoh nih, obat bagi orang sakit. Nah, obat bagi orang sakit itu dia termasuk kebutuhan sekarang. Artinya ketika orang itu sakit, dia membutuhkan obat atau mungkin jasa dokter. Dia harus segera diperiksakan ke dokter. Bagaimana jika kebutuhan akan obat atau jasa dokter itu tidak terpenuhi? Wah, bisa mengganggu kelangsungan hidup. Kalau misalnya sakitnya kritis, dia tidak ditangani secara tepat, bisa mengakibatkan kematian. Jadi kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak. Contoh yang lain selain obat bagi orang sakit, misalnya payung pada musim hujan. Ya, pada musim hujan kita membutuhkan payung ya, supaya melindungi kita dari hujan ya. Selain itu obat bagi orang sakit, payung pada musim hujan. Nah, sekarang nih musim pandemi, kita membutuhkan masker. Kemana-mana itu harus pakai masker. Bahkan ketika kita masuk ke sebuah lembaga atau instansi ya, lembaga itu mengharuskan kita untuk memakai masker. Kalau kita tidak memakai masker, kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke tempat tersebut. Jadi itu kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya mendesak dan harus dipenuhi. Jadi Ibu ulang sekali lagi, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contoh yang berikut mungkin ini Ibu tambahkan lagi, makanan pada saat kita lapar atau minuman pada saat kita haus ya. Dan itu kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipenuhi saat itu juga. Macam-macam kebutuhan yang kedua menurut waktu penggunaannya itu adalah kebutuhan yang akan datang atau future needs ya. Jadi kebutuhan yang akan datang itu kebutuhan yang bisa ditunda pemenuhannya. Konsepnya adalah atau pengertiannya adalah kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Artinya dia bisa ditunda ya, bisa ditunda pemenuhannya. Contohnya tabungan sekolah atau tabungan untuk kuliah. Nah, itu pemenuhannya adalah di masa yang akan datang ya. Contoh lain asuransi kesehatan. Nah, itu ditunda kebutuhan yang akan datang. Dia termasuk kebutuhan yang akan datang atau pemenuhannya di waktu-waktu yang akan datang ya. Itu tadi kelompok yang ketiga. Nah, ini kelompok yang terakhir nih adik-adik yang ada di rumah, adalah kebutuhan macam-macam atau jenis-jenis kebutuhan menurut subjeknya. Jadi macam-macam kebutuhan menurut subjeknya itu dibagi lagi menjadi dua jenis ya. Ada dua jenis kebutuhan menurut subjek. Subjek itu maksudnya kebutuhan itu dipenuhi berdasarkan orang yang memiliki kebutuhan tersebut ya. Jadi subjek itu tergantung banyak hal. Misalnya dia seorang yang berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan ya. Itu subjek seseorang. Itu yang menyangkut subjek seseorang ya. Misalnya untuk seorang pria atau laki-laki, dia punya kebutuhan berbeda dengan seorang wanita
Nah, itu kebutuhan menurut subjek. Nah, menurut subjek ini kebutuhan itu dibedakan menjadi 2 jenis. Ada 2 jenis kebutuhan menurut subjek. Yang pertama, kebutuhan individu atau kebutuhan individual atau personal. Ya, jadi kebutuhan menyangkut pribadi atau diri kita sendiri. Nah, kebutuhan kita sendiri otomatis tidak bisa kita samakan dengan kebutuhan orang lain. Kebutuhan individu kita sendiri untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Nah, konsepnya atau pengertian dari kebutuhan individual ini adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama orang yang satu dengan orang yang lainnya. Misalnya adik-adik yang di rumah, tentu saja adik-adik punya kebutuhan tidak mungkin sama dengan kakak-kakak, ya. Misalnya ada orang yang memiliki masalah dengan penglihatan, dia membutuhkan alat bantu apa berupa kacamata, ya. Atau contoh yang lebih nyata lagi, misalnya untuk ukuran pakaian, misalnya ukuran sepatu nih. Ukuran sepatu misalnya adik-adik ukuran biasanya pakai nih ukuran sepatunya nomor, Ibu kasih contoh misalnya nomor 38. Tidak mungkin kan adik-adik ambil sepatunya kakak yang ukurannya 40 dan pakai, itu kan tidak sesuai. Jadi itu kebutuhan individu, disesuaikan dengan individu masing-masing, ya. Yang berikut kelompok jenis yang kedua berdasarkan subjeknya itu adalah kebutuhan kelompok atau kebutuhan kolektif. Konsepnya atau pengertiannya, kebutuhan kelompok atau kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Jadi Ibu ulang sekali lagi, kebutuhan kelompok atau kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya apa? Contohnya misalnya jalan raya. Jalan raya itu adalah kebutuhan contoh kebutuhan kolektif atau biasa disebut juga, mungkin kalau adik-adik susah menghafal kebutuhan kolektif, kebutuhan umum, ya. Kebutuhan terhadap fasilitas-fasilitas umum. Selain jalan raya, mungkin rumah sakit, sekolah, ya, pemenuhannya secara bersama-sama. Jadi fasilitas-fasilitas umum. Nah, adik-adik itu dia 4 macam kelompok kebutuhan manusia. Jadi Ibu ulang review sekali lagi 4 macam kebutuhan itu. Yang pertama, menurut intensitasnya ada 2, ada kebutuhan primer dan ada 3, ada kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Terus macam-macam kebutuhan menurut sifat, itu kelompok yang kedua, dibagi lagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Terus macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya, itu ada 2 juga, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Dan kelompok yang terakhir itu adalah macam-macam kebutuhan menurut subjeknya, itu juga dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, adik-adik, materi kita untuk hari ini Ibu rasa sampai di jenis-jenis atau macam-macam kebutuhan, ya. Nih Ibu punya tugas nih untuk kalian yang ada di rumah. Tugasnya adalah tolong kalian catat kebutuhan-kebutuhan kalian apa-apa saja, buat dalam sebuah daftar, ya. Mulai dari kebutuhan yang paling penting, ya. Jadi diurutkan mulai dari kebutuhan kalian yang paling penting. Jadi disebutkan secara detail, ya. Kebutuhan apa? Mulai dari kalian bangun pagi, aku mau beraktivitas, itu kebutuhan apa saja. Jadi kalian catat di dalam sebuah daftar, dibuat seperti daftar supaya kalian bisa lihat nih, wah ternyata dalam sehari kebutuhan saya itu seperti ini, ya. Sehingga kalian bisa lebih memahami lagi sifat-sifat dari kebutuhan manusia. Ya, itu PR-nya, ya adik-adik. Sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang materi kebutuhan manusia bersama saya Ibu Erlin dengan mata pelajaran IPS. Kita akan kembali ke Kakak Dina yang cantik sebagai pemandu acara dalam acara Ibu Pertiwi memanggil. Oke Kak Dina, silakan. Baik, terima kasih buat Ibu Erlin yang sudah mengajarkan kami bagaimana untuk membedakan begitu ya, Bu. Yang mana yang needs, yang mana yang wants. Ya, jadi yang paling didahulukan itu adalah
tentu saja kebutuhan. Oke, jadi yang needs ya, bukan yang keinginan ya. Jangan utamakan keinginan, harus utamakan kebutuhan dulu. Yes, oke. Baiklah Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, Kak Dina. Pulangnya hati-hati ya. Oke, terima kasih banyak. Oke. Dan tentunya juga kita sudah harus berpisah di acara yang satu ini di Ibu Pertiwi memanggil. Langsung saja saya Dina Yulianti dan segenap kru Nusalot yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. See ya. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.